Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak TKA yang hebat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini, insya Allah, Ayah Mikdad akan bercerita tentang Nabi Nuh. Ada yang udah pernah dengar cerita tentang Nabi Nuh? Iya, Nabi Nuh adalah salah satu nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya untuk mengajarkan ajaran agama tauhid, untuk menyembah Allah, sama seperti kita sebagai umat Islam. Nah, udah siap semuanya mendengarkan kisah Nabi Nuh? Ya, sama-sama kita rapikan dulu duduknya, kita siap-siap untuk mendengarkan. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Ayah Mikdad dan Mikdad mengucapkan selamat menyaksikan. Kisah Nabi Nuh ini terjadi 1000 tahun setelah meninggalnya Nabi Adam. Ada yang tahu siapa Nabi Adam? Iya, betul. Nabi Adam adalah manusia pertama, nenek moyang kita, kakek kita yang telah diutus oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. 1000 tahun setelah Nabi Adam meninggal, Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajarkan kepada umat manusia, kepada kaumnya agar menghindari berhala atau patung dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu kaum Nabi Nuh mulai menyembah berhala. Awalnya berhala itu dibuat untuk mengingat orang-orang yang soleh. Setan membisikkan kepada manusia, ayolah ingat orang-orang yang soleh itu agar kamu juga beriman. Namun lama-kelamaan manusia mulai lupa dan menjadikan berhala itu sebagai Tuhan. Padahal kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang kita sembah dan tidak ada yang lain. Nah, kemudian Nabi Nuh berbicara kepada kaumnya, menasihati kaumnya agar menyembah Allah saja. Wahai kaumku, aku telah diutus oleh Allah, sembahlah Allah saja. Jangan engkau menyembah berhala, jangan menyembah patung, karena patung tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kesulitan untuk kamu. Sembahlah Allah karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Sembahlah Allah saja. Mari ikuti aku, kita sembah Allah saja dan jangan menyembah patung-patung. Kemudian sebagian di antara mereka tidak setuju, tidak suka, dan Nabi Nuh, memangnya kamu siapa? Kamu kan manusia seperti kita. Kamu jangan sok ikut-ikutan menasihati kita. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Akhirnya kaumnya terpecah menjadi dua. Ada sebagian kecil dari golongan orang-orang miskin yang lemah mengikuti Nabi Nuh. Sebagian diantaranya menolak atau tidak mengakui ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya mengajarkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah, untuk tidak menyembah berhala, untuk tidak menyekutukan Allah. Sembahlah Allah karena Allah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan langit dan bumi. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, mengajari kepada kaumnya tidak henti selama 950 tahun, siang dan malam menasihati kaumnya agar selalu menyembah Allah dan menjauhi berhala-berhala. Kemudian pada suatu ketika kaumnya sudah menyakiti Nabi Nuh, menolaknya, kemudian Nabi Nuh berdoa dan Allah mendengarkan doa Nabi Nuh dan memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh untuk menanam pohon dan membuat perahu. Kemudian Nabi Nuh mulai mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah dengan mulai menanam pohon-pohon. Nabi Nuh mulai menanam pohon-pohon dibantu dengan orang-orang beriman yang ada bersamanya juga ikut menanam pohon. Nah, kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu yang sangat besar. Nabi Nuh tidak tahu caranya karena tidak pernah membuat perahu. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh
mengenai bagaimana caranya membuat perahu. Akhirnya Nabi Nuh pelan-pelan diberikan petunjuk oleh malaikat untuk mulai membuat perahu. Nabi Nuh kemudian mulai mengajak kaumnya untuk membuat perahu dengan cara menebang pohon-pohon yang sudah ditanam. Pohon-pohon itu sudah ditanam selama 100 tahun. Jadi sebelum ditebang, Nabi Nuh dan pengikutnya menanam pohon-pohon ini selama 100 tahun. Wah, lama juga ya. Nah, pohon-pohon itu kemudian mulai disusun. Nabi Nuh dan pengikutnya mulai membuat perahu sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui malaikatnya kepada Nabi Nuh. Perahu-perahu itu mulai disusun. Kemudian orang-orang yang tidak beriman mengejek Nabi Nuh. Haha, untuk apa Nabi Nuh membuat perahu di pegunungan seperti ini? Lautnya kan jauh di sana. Emangnya bagaimana caranya nanti menggerakkan perahunya ke laut? Wah, Nabi Nuh sudah gila ya. Begitu mereka menghina, mengejek Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan istiqomah, dengan sabar, dengan tenang tetap membangun perahu bersama pengikut-pengikutnya. Kemudian perahu itu pun mulai jadi, mulai berbentuk, dan Nabi Nuh pun bersyukur kepada Allah karena telah berhasil membangun perahu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Perahu Nabi Nuh ini terdiri dari 3 tingkat. Ya, anak-anak, yang pertama adalah tingkat yang paling bawah itu ditempati oleh hewan-hewan. Kita lihat ada gajah, ada jerapah, ada singa, semua hewan-hewan, semua binatang ada di tingkat yang pertama. Kemudian yang tingkat kedua ditempati oleh manusia, pengikut Nabi Nuh. Kemudian di tingkat paling atas ada hewan-hewan seperti burung, ada di tingkat paling atas. Nah, kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan hewan-hewan itu ke dalam perahu. Pertama dimulai dari hewan-hewan seperti hewan-hewan yang kecil-kecil, serangga, kemudian burung. Kita lihat ada ayam di situ yang kecil-kecil dulu dimasukkan ke dalam perahu. Perahunya besar sekali ya. Ini perahunya sangat besar karena perahu ini panjangnya itu sekitar 5 kali sampai 6 kali lapangan bola. Iya, lapangan bola kan pernah lihat ya, lapangan bola ya, besar sekali perahunya. Kemudian hewan ini masuk berpasang-pasangan. Jadi ayam jantan, ayam betina. Kemudian ada singa jantan, singa betina, harimau jantan, harimau betina. Semuanya masuk berpasang-pasangan. Nah, kemudian pada suatu ketika Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh, nanti kalau sudah ada tandanya, kalau ketika kamu masak di dapur, ada air keluar dari tungku, dari tempat kamu memasak, keluar air, itulah tanda-tandanya kamu, Nabi Nuh, harus sudah mulai siap-siap, karena sebentar lagi akan terjadi banjir yang sangat besar, dan kamu harus mengikut masuk ke dalam perahu. Kemudian ketika sedang memasak, tungku di dapur itu keluar air. Yuk kita lihat ya, keluar air pelan-pelan. Oh, air itu langsung membasahi dan hujan pun turun dengan deras. Nabi Nuh mengetahui bahwa ini adalah pertanda atau tanda-tanda ini sudah waktunya untuk membawa umat Nabi Nuh, orang-orang yang beriman yang bersamanya, masuk ke dalam perahu. Kemudian Nabi Nuh mengatakan kepada para pengikutnya untuk segera masuk ke dalam perahu, menyiapkan semuanya, membawa anggota keluarga yang beriman dengan ajaran Nabi Nuh untuk masuk ke dalam perahu. Hujan semakin deras, Nabi Nuh pun mulai menuju ke perahu. Namun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menolak ajaran Nabi Nuh, menertawai Nabi Nuh. Hahaha, Nabi Nuh ngapain sih ke perahu? Ini kan hujan biasa. Hujan ini biasa seperti hujan-hujan sebelumnya. Buat apa lari ke perahu? Hahaha. Nabi Nuh tetap sabar dan tetap mengumpulkan keluarga-keluarganya untuk memasuki perahu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya tidak semua keluarga Nabi Nuh ikut dalam perahu. Ada istri dan anaknya yang tidak mau ikut ke dalam perahu. Mereka menolak karena mereka
merasa ini cuma hujan biasa dan mereka tidak mau ikut ke perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan sedih dan menerima kondisi seperti itu akhirnya masuk ke dalam perahu. Kemudian hujan semakin deras, turun dari langit, kemudian air yang dari bawah bumi keluar dengan deras juga. Jadi hujannya juga dari atas dan dari bawah juga keluar air. Jadi airnya itu semakin banyak menggenangi bumi, membasahi bumi. Orang-orang mulai berlarian, wah ini hujannya makin besar, iya airnya juga makin banyak. Orang-orang ketakutan dan mulai berlarian ke sana kemari. Nabi Nuh kemudian mulai melihat di kejauhan sana ada istri dan anaknya yang sedang berada di atas gunung. Kemudian Nabi Nuh berkata, marilah anak dan istriku ikut aku. Hari ini hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Mereka berkata, anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an berkata, tidak ayah, aku pasti selamat. Aku cukup berlindung di sini. Aku akan berlindung di gunung ini. Nanti banjirnya tidak akan sampai sini. Nggak apa-apa ayah, biarkan aku di sini saja. Gitu. Nabi Nuh berkata mengingatkan, wahai anak dan istriku, ikutlah bersama aku, karena hari ini hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita semuanya. Hanya Allah lah pelindung kita sebaik-baiknya. Mereka tetap tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Lama-kelamaan, hujan semakin deras dan mereka pun tenggelam ditelan ombak dan air hujan yang sangat deras. Begitu juga orang-orang yang lain yang tidak beriman, tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh untuk masuk ke dalam perahu dan mereka pun akhirnya tenggelam. Bumi selama 150 hari tenggelam, digenangi air. Bumi itu tenggelam oleh air. Tidak ada daratan yang selamat, semuanya tertutupi oleh air. Hujan pun turun dengan deras, tidak henti-hentinya. Kemudian perahu Nabi Nuh berlayar selamat membawa semua pengikut Nabi Nuh, hewan-hewan dan yang ada di dalamnya. Kemudian perahu itu pun berlayar siang dan malam menjelajahi bumi yang digenang oleh air. Nah, di dalam perahu itu ada hewan-hewan, ada harimau, ada ular, ada kelinci. Mereka semuanya tidak saling mengganggu. Mereka semuanya diperintahkan Allah untuk tenang dan mereka pun tidak saling memangsa. Harimau tidak memangsa kelinci dan ular pun juga tidak memangsa kelinci. Mereka sangat tenang di dalam perahu. Namun ada satu makhluk yaitu tikus. Tikus yang mulai berlarian ke sana kemari, mengganggu dan membuat kegaduhan, membuat kondisi yang berisik, yang tidak aman, mulai memakan makanan persediaan yang ada. Nabi Nuh pun mulai kewalahan, mulai kesulitan ya, bagaimana caranya untuk menghadapi tikus yang mulai banyak dan mulai mengganggu perahu-perahu Nabi Nuh. Akhirnya Allah menciptakan apa ayo namanya? Ada yang tahu ini binatang apa? Iya betul. Allah menciptakan kucing untuk memburu tikus sehingga perahu Nabi Nuh pun aman, tetap berlayar. Nah, Nabi Nuh bersama pengikutnya dengan sabar menunggu sampai banjirnya reda, sampai hujannya reda, dengan sabar sambil berzikir kepada Allah. Nah, kemudian Nabi Nuh memerintahkan burung gagak, iya itu burung yang berwarna hitam itu, untuk melihat apakah ada daratan atau tidak. Nabi Nuh diberikan perintah petunjuk oleh Allah untuk berbicara dengan gagak, untuk meminta bantuan gagak. Karena ini adalah pemberian dari Allah. Kemudian burung gagak tidak kembali. Namun kemudian Nabi Nuh mengutus burung merpati untuk melihat apakah ada daratan atau tidak. Kemudian burung merpati itu kembali dengan membawa daun dari tumbuhan yang ternyata sudah ada daratan.
Kemudian perahu Nabi Nuh berlayar, kemudian sudah sampai mendekati sebuah gunung yang namanya Gunung Juri. Gunung Juri ini kemudian perahu itu pun berhenti dan banjir pun sudah mulai surut dan binatang-binatang bisa dikeluarkan dari perahu, mulai dari binatang serangga, burung yang kecil-kecil, ayam, kambing, harimau, gajah sampai yang besar-besar. Akhirnya mereka pun bisa keluar dengan selamat. Begitu juga dengan manusia pengikut Nabi Nuh juga bisa selamat. Dan akhirnya Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah ketika sudah mencapai daratan, bersyukur dan bersujud. Ya Allah, alhamdulillah. Nabi Nuh bersyukur, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir yang sangat besar, karena tidak ada saat itu manusia, hewan yang selamat kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Jadi anak-anakku, kita semua hari ini adalah orang-orang yang kakek nenek kita itu ada di dalam perahu Nabi Nuh. Karena orang-orang yang selamat hari ini itu pasti kakek neneknya itu ada di dalam perahu Nabi Nuh. Semoga kita semuanya bisa tetap istiqomah, bisa tetap senantiasa menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan menjauhi menyembah selain kepada Allah. Tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, atau menyembah lainnya yang selain Allah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, kita menjadi keluarga-keluarga yang soleh dan solehah, sampai mulai dari di dunia sampai di akhirat nanti kita sebagai keluarga. Amin ya robbal alamin. Demikian kisah Nabi Nuh hari ini. Insya Allah Ayah Mikdad akan bercerita lagi tentang nabi-nabi yang lain pada kesempatan yang lain ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.